warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurdin, pengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membagikan satu video dengan harapan mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bagian dan isi tersurat cerpen atau fabel masuk kepada unsur pembangun cerpen atau fabel. Pertama, itu tema. Tema itu adalah pokok pikiran pengarang, pokok pikiran cerita atau fabel yang disampaikan. Kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh itu lebih kepada pemeran atau pemain dalam cerpen atau fabel. Sedangkan penokohan itu perwatakannya, bagaimana watak tokohnya. Ketiga adalah latar. Latar pun dibagi tiga, yakni tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat misalnya sekolah, rumah, kolam, air. Sedangkan waktu pagi, siang, sore, malam. Dan suasana ada suasana yang senang, bahagia, menegangkan, gembira, dan sebagainya. Keempat adalah alur. Ada alur maju, alur mundur, dan campuran. Alur maju itu ketika alurnya itu menuju maju ke masa depan, ke masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur itu alurnya flashback ke masa lalu atau mengingat kejadian-kejadian di masa lalu yang sudah berlalu. Sedangkan campuran berarti campuran antara alur maju dan alur mundur. Ada yang kadang membicarakan atau berbicara tentang masa depan, kadang pun dia mundur kembali lagi ke masa lalu, berarti campuran. Yang kelima itu adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini ada sudut pandang orang pertama atau akuan, sudut pandang orang ketiga, diaan, atau sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama atau akuan itu lebih kepada apabila dalam teks cerpen atau fabel tersebut lebih menggunakan nama tokoh dalam cerpen atau fabel tersebut lebih kepada menggunakan kata aku. Atau ya, kalau sudut pandang orang ketiga, diaan, nama tokoh dalam cerpen atau fabel tersebut lebih menggunakan nama orang. Pokoknya menggunakan nama orang. Nah, campuran berarti ada orang pertama akuan dan orang ketiga diaan. Dan terakhir itu amanat, pesan pengarang, pesan yang disampaikan dalam cerpen atau fabel. Oke, langsung contoh soal mencari tokoh utama. Nah, seperti saya bilang bahwa teks untuk soal bahasa Indonesia itu biasanya selalu panjang-panjang teksnya. Jadi tipsnya adalah langsung baca pertanyaannya, pahami apa yang ditanyakan. Pertanyaannya adalah, tokoh utama pada kutipan cerita tersebut adalah A. Lebah, B. Kiko Balalang, C. Semut, D. Binatang. Nah, kalau mencari tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita, atau tokoh utama itu adalah tokoh yang pokoknya cerita tersebut adalah tentang kehidupannya yang akan dibicarakan. Di tepi hutan yang lebat tinggallah Kiko Balalang dan binatang lainnya, seperti koloni semut, koloni lebah, dan lainnya. Binatang lainnya bekerja keras siang dan malam dengan rajin tanpa kenal lelah menyiapkan makanan sebagai persiapan di musim dingin. Mereka saling membantu karena musim gugur akan hampir usai. Sementara binatang lain giat bekerja untuk persiapan musim dingin, Kiko Balalang masih saja asik dengan biolanya dan tanpa satu lagu pun dia ciptakan. Hai Kiko Balalang, apakah kau tidak bekerja untuk persiapan musim dingin? Tanya lebah pada suatu hari. Apa yang kau tahu? Kau ini tak sepintar aku. Aku ini adalah serangga yang memiliki bakat dan ditakdirkan menjadi musisi besar.
kata Kiko belalang dengan sombongnya. Kami hanya mengingatkan, jika kau kurang persiapan, kau akan kesulitan dan kelaparan di musim dingin, sambung semut. Namun, Kiko belalang tetap aja dengan pendiriannya. Musim dingin pun tiba, semua binatang berada di rumahnya dengan nyaman. Namun sebaliknya dengan Kiko belalang, dia kelaparan. Dari rumah ke rumah Kiko belalang meminta bantuan. Tak satu pun teman mau menolong karena kesombongannya itu. Tibalah Kiko belalang di rumah semut. Hai semut, sahabatku, aku kelaparan dan kedinginan. Maukah kau berbagi makanan? Kata Kiko belalang sambil memelas. Semut kasihan dengan nasib Kiko belalang. Semut membantu Kiko dan memberi tempat berlindung di rumahnya. Kiko merasa malu dengan sikapnya selama ini. Ia meminta maaf kepada semut dan akan meminta maaf kepada binatang lainnya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dari teks cerita di atas, fabel di atas, kita bisa dapat yang paling sering muncul di sini adalah Kiko belalang. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah tokoh utama kutipan cerita tersebut adalah B. Kiko belalang. Selanjutnya, contoh soal mencari amanat cerita. Ya, masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah amanat pada kutipan cerita tersebut adalah. Nah, biasanya amanat itu biasanya di akhir-akhir. Nah, kalau kita tadi sudah membaca teksnya, berarti pilihan jawabannya A. Jangan sombong dan bermalas-malasan. Hidup harus tolong menolong dengan sesama. C. Harus memaafkan jika ada orang yang menganggap bersalah. Dan D. Untuk masa depan harus menyiapkan segalanya dengan baik. Ya, pesan atau amanat pada kutipan cerita tersebut yang paling tepat itu adalah ya, untuk masa depan harus menyiapkan segalanya dengan baik. Ya, jadi kalau untuk soal seperti ini harus dibaca semua teksnya. Ya. Selanjutnya, contoh soal mencari latar cerita. Nah, pertanyaannya apa? Latar suasana cerita pada teks tersebut di atas adalah. Oke, berarti harus dibaca teksnya. Mau tidak mau harus baca teksnya. Ben segera bertanya antusias, bagaimana Pak? Bapak itu mendongak. Apanya? Ya, kopinya. Dengan ekspresi sopan, Bapak itu mengangguk-angguk. Lumayan. Jawabnya singkat lalu terus membaca. Lumayan bagaimana? Ben mulai terusik. Ya, maksudnya lumayan enak Todi. Dia membalas. Pak, yang barusan Bapak minum itu kopi paling enak di dunia. Ben tidak tahan untuk tidak menjelaskan. Yang benar toh? Masa iya? Seperti mendengar lelucon, Bapak itu malah tertawa kecil. Wajah Ben langsung mengeras. Tamu kami itu pun tersadar akan ketegangan yang dia ciptakan. Aku bercanda kok, Di. Kopinya enak, sungguh. Memangnya Bapak pernah coba yang lebih enak dari ini? Ben bertanya dengan otot-otot muka ditarik. Tambah panik, Bapak ini terkekeh-kekeh, tapi tidak jauhlah dengan yang adik bikin. Nah, latar suasana cerita pada teks tersebut adalah bersemangat. Salah, bukan. Mengharukan. Bukan. Salah, bukan mengharukan. C. Menegangkan. Bisa jadi. D. Menyenangkan. Masa menyenangkan? Bukan. Berarti yang paling tepat adalah pilihan C. Menegangkan. Di sini sudah ada penjelasannya. Apalagi ditegaskan juga di sini yang benar tuh, maksudnya seperti mendengar lelucon, Bapak itu malah tertawa kecil. Wajah Ben langsung mengeras. Tamu kami itu pun tersadar akan ketegangan yang dia ciptakan. Ketegangan, dia menciptakan ketegangan. Berarti suasana menegangkan. Selanjutnya, contoh soal mencari latar dan sudut pandang cerita. Bacalah teks berikut. Oke, langsung pertanyaannya. Latar waktu pada kutipan cerpen tersebut adalah pagi, siang, sore, atau malam. Nah, baca teksnya. Pada waktu istirahat sekolah, Dipa bersama kedua temannya, Andi dan Riva, berjalan menuju kantin. Sesampainya di kantin, Dipa seperti biasanya
membeli jajanan. Dipa tidak sempat berpikir akan keputusannya yang dibuat kemarin. Dipa diingatkan oleh Riva dan menurutinya. Hati riuh sedang menggelayuti hatinya. Sikap yang Dipa pilih ternyata memberikan hikmah tersendiri baginya. Latar waktu pada kutipan cerpen tersebut adalah latar waktunya itu di atas dijelaskan bahwa pada waktu istirahat sekolah, Dipa bersama kedua temannya, Andi dan Riva, berjalan menuju kantin. Kalau waktu istirahat itu waktu sekitar pukul 10-an ya, sekitar pukul 10 istirahat. Berarti latar waktu pada kutipan cerpen tersebut itu adalah masih dalam pagi ya, masih pagi ya, masih pagi. Sudut pandang pada kutipan cerpen di atas adalah orang pertama utama, orang pertama sampingan, atau orang ketiga utama, atau orang ketiga sampingan. Ingat ya, kalau orang pertama menggunakan kata aku dalam cerita. Kalau orang ketiga menggunakan nama orang. Berarti di sini orang pertama itu salah karena di sini menggunakan nama orang, Dipa, Andi, Arifa ya. Berarti antara C dengan D, orang ketiga utama atau orang ketiga sampingan. Nah, dalam teks di atas yang lebih sering muncul itu siapa? Dipa. Dipa itu siapa? Nah, kalau orang yang sering muncul itu biasanya dia adalah tokoh utama. Berarti jawabannya di sini adalah C, orang ketiga. Orang ketiga utama ya. Dari yang di atas tadi itu latar waktunya itu pagi, dan sudut pandang pada kutipan cerpen di atas itu orang ketiga utama.